Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Silahkan dilanjut, Pak. Baik. Ayat kita berbicara tentang Nabi Ibrahim. Gitu. Proses yang beliau lalui sampai menemukan Allah atau proses pembelajaran yang disampaikannya kepada umatnya sampai mereka meyakini tentang wujud dan keesaan Allah. Satu hal dulu yang saya ingin katakan. Orang-orang musyrik di Mekah itu mengaku bahwa mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Islam juga sebenarnya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Tetapi mereka itu mengaku mengikuti ajaran Nabi Ibrahim tetapi tidak mengesahkan Allah. Kita mengaku mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan kita mengesahkan Allah. Karena itu pada ayat-ayat yang lalu sampai ayat 73 itu berbicara tentang kekeliruan kaum musyrik yang menyembah berhala, menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, dan karena mereka mengaku mengikuti Nabi Ibrahim, ayat-ayat kita ini berbicara tentang Nabi Ibrahim. Ya toh? Oke. Kita kembali. Jadi demikianlah kami mengarahkan jiwa raga Nabi Ibrahim untuk memperhatikan kuasa Allah, kepemilikan Allah di langit dan di bumi agar supaya dia termasuk kelompok orang-orang yang yakin. Saya sudah terangkan apa arti yakin. Yakin itu bertingkat-tingkat. Saya tanya ibu pernah ke Amerika? Belum. Yakin ada Amerika? Yakin. Itu namanya ilmu yakin. Karena yakin tidak ada keraguan. Ibu pernah ke Mekah? Belum ada yang pernah ke Mekah? Ada. Yang pernah ke Mekah itu sudah lihat kota Mekah, itu namanya ainul yakin. Matanya udah lihat. Ya, orang yang tinggal di Mekah, yang tahu seluk-beluk kota Mekah, itu namanya hakul yakin. Ya toh? Nah, ini Nabi Ibrahim diberikan petunjuk itu sehingga beliau sampai ke tingkat yakin. Tingkat yakin itu bisa jadi sampai kepada hakul yakin. Ya, jadi bukan sekedar pengetahuan. Boleh jadi kita hanya sampai tingkat pengetahuan. Bahkan boleh jadi kita hanya sampai tingkat percaya. Oke, kita kembali. Apa yang dilakukannya? Falamma janna alaihi lail ra'a kaukaban. Sewaktu malam telah menutupi dengan kegelapannya, dia melihat bintang. Kata sementara ulama, yang dia lihat itu boleh jadi bintang kejora. Sangat cemerlang. Boleh jadi juga kalau kita katakan pembelajaran, boleh jadi dia antar kaumnya. Ayo yuk kita ke padang pasir atau kemana, dia lihat bintang kejora. Bintang kejora itu sangat cemerlang, biasanya terlihat pada saat matahari terbit atau pada saat matahari tenggelam sejenak, lalu dia bintangnya menghilang, kita tidak lihat lagi. Jadi sewaktu dia lihat itu, dia coba lihat itu bintang, ini dia Tuhan kita. Apalagi kan mereka menyembah bintang-bintang. Falamma afal, waktu tenggelam, dia kata, saya nggak suka Tuhan yang hilang-hilang. Biasanya kata ahli-ahli juga tanggal 18, 19, 20 bulan Qamariyah, nanti ini 18 Ramadan, nanti lihat itu waktu matahari mau tenggelam itu bintangnya kelihatan dengan jelas. Tapi sesaat kemudian bulan terlihat, dia menghilang, bulannya terlihat. Nah, waktu itu dikatakan falamma ra'al qamara bazighan, sewaktu dia lihat bulan terbit, setelah dia lihat ini tenggelam, apa yang dia katakan? Hada Rabbi, ini dia Tuhanku. Tetapi bulan menghilang juga. Falamma afal, setelah bulan itu menghilang, dia berkata,
Saya percaya dalam hati saya ada Tuhan. Kalian kan juga percaya ada Tuhan dalam hatimu yang kamu kira bintang atau bulan itu. Tapi dia katakan, kalau Tuhan tidak memberi aku petunjuk tentang siapa sebenarnya dia, maka pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Oke. Besok pagi, matahari terbit. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Hadza akbar. Sewaktu dia lihat matahari terbit, dia ini dia Tuhan. Ini lebih besar. Oh, gitu. Ya, lebih gede. Ya, orang Jakarta bilang lebih gede. Lebih gede. Ini lebih besar. Cahayanya lebih terang. Hadza rabbi. Falamma afalat. Sewaktu matahari tenggelam, dia berkata, wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang engkau persekutukan. Tidak ada, itu bukan Tuhan. Tuhan harus hadir terus, terlihat terus dengan mata hati. Nah, maka dia berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kita jelaskan ini. Inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya aku mengarahkan wajahku. Kita lihat lagi. Apa itu wajah? Muka. Oke. Kalau ada satu orang tertutup seluruh badannya, mukanya saja yang kelihatan, bisa dikenal dia atau tidak? Bisa ya? Saya kenal dia, wajah. Kalau ada satu orang tertutup mukanya, seluruh badannya terlihat, bisa ketahuan atau tidak? Tidak bisa. Kalau begitu wajah merupakan kata untuk mengungkapkan totalitas manusia seluruhnya. Saya datang, saya dengan wajahku menghadap kepadamu. Bukan cuma mukanya yang datang, seluruh badannya, ya kan? Seluruh tubuhnya, bahkan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Nah, kita ini manusia, badan kita ini, wajah kita ini, ada enggak yang berkaitan dengan kita? Jiwa. Jiwa sudah masuk. Apalagi? Waktu ada enggak? Kita tidak bisa hidup tanpa waktu, ya kan? Tempat ada enggak? Iya. Ada. Punya harta enggak? Alhamdulillah ada. Ya toh? Segala sesuatu yang berkaitan dengan Anda itu dinamai wajah. Nah, maka di sini jangan berkata dia datang menghadapkan mukanya, hatinya tidak. Iya. Jangan berkata bahwa dia datang menghadapkan wajahnya, dia tinggal waktunya. Dia iya. Seluruh totalitas yang berkaitan dengan dirinya, hartaku, jiwaku, itu nanti di tempat lain, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya kan? Ini yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Ini ajaran yang kita anut. Aku menghadapkan seluruh totalitas diriku lillazi fataras samawati wal ard. Nah, lillazi, apa artinya itu? Untuk dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Nah, dia tidak kata, kita lihat lagi ini ketelitian Al-Quran ini. Saya menghadap kepada si A sana. Ada tidak tempatnya si A itu? Ada. Berkesan, saya menghadap kepadanya. Tapi kalau saya berkata, saya menghadap kepada Allah, seakan-akan Allah punya tempat. Maka di sini dikatakan, saya menghadapkan wajah menuju. Saya menghadapkan wajah disebabkan karena Allah. Itu yang dimaksud. Baik, kita lanjutkan lagi sebentar apa yang kita. Baik. Pemirsa, demikian penjelasan Al-Quran yang antara lain menerangkan sebuah pembelajaran yang logis yang disertai dengan tahapan-tahapan tertentu. Tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah.
Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Baiklah, kita akan melanjutkan untuk mendengarkan penjelasan ayat 74 dan seterusnya. Bapak, silakan dilanjutkan. Baik, jadi saya kembali. Wajjahtu wajhiya lilladzi. Untuk atau demi untuk Allah. Dia tidak Nabi Ibrahim atau ayat kita ini tidak memberi kesan bahwa Tuhan itu ada tempatnya. Karena Tuhan di mana-mana. Ya kan? Di mana pun. Jadi tidak ada tempat, dia tidak membutuhkan tempat. Itu sebabnya dulu ulama-ulama kita yang hebat-hebat itu dia tidak pernah berkata Tuhan ada. Tapi dia katakan Tuhan wujud. Tuhan apa? Wujud. Wujud Tuhan. Wujud. Karena kata ada mengesankan tempat. Teliti itu, ya kan? Tuhan, Tuhan, dia di mana-mana. Dimanapun Anda berada, dia ada di sana. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Hanifan, lurus. Saya tidak di kiri, saya tidak di kanan, saya jalan lurus. Itu Nabi Ibrahim.